Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang saat ini bersama keluarga di rumah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan pada pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah, sehingga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat menjadi ilmu yang nafi' dan barokah, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar yaitu pendalaman materi SKI kelas 4 tentang dakwah Nabi Muhammad. Silahkan kalian buka LKS-nya yaitu halaman 12. Mari kita bahas bersama-sama. Yang salah bisa dibetulkan, yang belum diisi bisa diisi sebagai bahan pendalaman materi. Nomor 1, tuliskan ayat yang menyuruh Rasulullah SAW berdakwah terang-terangan. Jawabannya yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Nomor 2, bagaimana sikap paman Rasulullah yaitu Abu Lahab saat Rasulullah berdakwah di Bukit Safa? Jawabannya, Abu Lahab marah sehingga ia memotong pembicaraan Nabi Muhammad ketika berdakwah, dan juga beliau Nabi Muhammad dilempari batu oleh pamannya yang bernama Abu Lahab. Nomor 3, apa alasan Rasulullah bertahanus di Gua Hira? Jawabannya adalah memikirkan dan merenungkan keadaan penduduk Mekah yang saat itu sesat. Kemudian selanjutnya nomor 4, tuliskan wahyu yang pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian nomor 5, sebutkan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Pertama yaitu istri Rasulullah, Sayyidah Khadijah, Ali, Zaid bin Harisah, Abu Bakar, Utsman, Bilal bin Rabah, dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Kemudian kalian buka lagi LKS-nya halaman 23. 1, meskipun Nabi diolok-olok dan dianiaya secara fisik, Nabi tetap bersifat sabar. Orang yang dijuluki sebagai pembawa kayu bakar yaitu Ummu Jamil. Nomor 3, Nabi Muhammad menyampaikan risalah kenabian kepada kaumnya selama, jawabannya adalah yaitu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nomor 4, pemboikotan yang dilakukan kafir Quraisy terhadap kaum muslimin berlangsung selama ... tahun. Jawabannya adalah B, yaitu 3 tahun. Nomor 5, Rasulullah menerima wahyu yang pertama kali di ... Jawabannya adalah D, yaitu Gua Hira. Nomor 6, golongan hamba sahaya yang pertama kali masuk Islam yaitu ... Jawabannya adalah B, Zaid bin Harisah. Nomor 7, Rasulullah melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi yaitu kurang lebih selama ... Jawabannya adalah B, yaitu 3 tahun. 8, surat yang menceritakan tentang ancaman terhadap Abu Lahab yaitu jawabannya adalah D, surat Al-Lahab.
Selanjutnya halaman 24 nomor 9, kisah perjuangan sahabat Ammar bin Yasir Allah abadikan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 160. Jawabannya B. 10. Putri Rasulullah yang selalu membantu dalam menghadapi pertentangan dari kafir Quraisy adalah, jawabannya adalah B. Fatimah. Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, jawabannya yaitu D. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12. Paman Nabi yang bernama siapakah yang belum masuk Islam tetapi selalu mendukung beliau berdakwah? Jawabannya adalah B. Abu Thalib. 13. Rasulullah mengumpulkan warga kota Mekah untuk melaksanakan dakwah secara terang-terangan di bukit, yaitu jawabannya A, yaitu Bukit Safa. Kemudian 14. Orang yang masuk Islam pada generasi awal disebut dengan, jawabannya adalah C, as-sabiqunal awwalun. Nomor 15. Sahabat dekat Rasulullah yang pertama kali masuk Islam adalah, jawabannya yaitu B, Abu Bakar As-Siddiq. 16. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ayat di atas mengisahkan tentang kecaman Allah terhadap, jawabannya adalah A, Abu Lahab. Kemudian berikutnya halaman 25 nomor 17, tokoh orang kafir yang menentang dakwah Nabi Muhammad adalah, jawabannya A, Abu Jahal. Nomor 18, sahabat Nabi yang kaya dan dermawan, yaitu jawabannya adalah A, Abu Bakar As-Siddiq. Nomor 19, Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi yang dipusatkan di rumah, jawabannya adalah D, Arqam bin Abil Arqam. Nomor 20, Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul pada usia, jawabannya adalah B, yaitu 40 tahun. Nomor 21, Khadijah merupakan istri Nabi Muhammad yang ... jawabannya adalah A, pertama. Nomor 22, sahabat Nabi Muhammad yang menyeru adzan yang pertama kali di Mekah adalah, jawabannya A, Bilal bin Rabah. Kemudian nomor 23, budak yang disiksa agar keluar dari Islam kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, jawabannya adalah C, yaitu Bilal bin Rabah. Kemudian nomor 24, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota ... Mekah. Jadi nomor 24 jawabannya adalah A. Kemudian nomor 25, wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, jawabannya adalah B, surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian kalian buka LKS-nya halaman 26. Nomor 1, bagaimana kondisi kaum muslimin setelah diboikot oleh kaum kafir Quraisy? Jawabannya, kaum muslimin menderita kelaparan, kemiskinan, dan juga menderita kesengsaraan. Nomor 2, tuliskan wahyu yang pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Al-Ayah. Kemudian nomor 3, ceritakan bagaimana siksaan yang terjadi pada keluarga Yasir. Jawabannya, Yasir disiksa oleh orang kafir Quraisy hingga meninggal dunia, dan bahkan istrinya juga ditusuk dengan tombak sehingga juga meninggal dunia. Nomor 4, apa saja hambatan dakwah yang diterima Rasulullah? Jawabannya yaitu berupa bujukan, berupa harta, tahta, dan wanita. Kemudian juga berupa siksaan, hinaan, dan juga pemboikotan. Kemudian nomor 5, sebutkan orang-orang yang pertama kali masuk Islam.
yaitu yang pertama istri baginda Nabi yang bernama Khadijah, sepupu Nabi yang bernama Ali, anak angkatnya yang bernama Zaid, Abu Bakar sebagai sahabat, dan sahabat yang lain yang dikenal dengan as-sabiqunal awwalun. Selanjutnya kalian buka halaman 27. Nomor 1, orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun. Nomor 2, tindakan kafir Quraisy yang melarang berjual beli, berbicara dan menikahi kaum muslimin adalah bentuk B, yaitu pemboikotan. 3, Ummu Jamil istri Abu Lahab dijuluki si pembawa kayu bakar karena suka, jawabannya A, memfitnah Rasulullah. Kemudian nomor 4, sahabat yang menyediakan tempat sebagai pusat dakwah Rasulullah adalah A, Arqam bin Abil Arqam. Nomor 5, Rasulullah wafat pada umur, jawabannya adalah C, 63 tahun. Kemudian jawaban uraian nomor bawahnya ya. Nomor 1, apa yang bisa kita teladani dari kisah Rasulullah selama berdakwah? Jawabannya adalah sabar, tidak balas dendam, selalu mendoakan orang yang pernah menyakitinya, mendoakan yang baik, memaafkan, dan juga pantang menyerah, dan juga pantang putus asa. Nomor 2, apa yang bisa kita teladani dari keluarga Yasir? Jawabannya adalah rela mati demi tegaknya agama Islam, demi membela agama Allah. Kemudian nomor 3, pada usia berapa Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul? Yaitu pada usia 40 tahun. Selanjutnya kalian buka halaman 28, yaitu kita lanjutkan nomor 4. Di manakah Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, yaitu di Gua Hira? Nomor 5, apakah yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun? Jawabannya adalah orang yang pertama kali masuk Islam. 6, siapakah nama paman Nabi yang menolak dakwah beliau? Jawabannya adalah Abu Lahab dan istrinya yang bernama Ummu Jamil. Kemudian nomor 7, bagaimana siksaan orang kafir terhadap Bilal bin Rabah? Jawabannya adalah Bilal bin Rabah dipukuli, dijemur di atas padang pasir, dan di bawah terik matahari, di atasnya diberi batu panas. Selanjutnya kita lihat nomor 8, apa saja hambatan Rasulullah dalam berdakwah? Yaitu berupa bujukan, rayuan, siksaan, hinaan, dan lain sebagainya. 9, tuliskan wahyu yang turun kedua kalinya, yaitu dalam surat Al-Mudassir, ya ayyuhal mudassir qum fa'andir al-ayah. Nomor 10, sebutkan surat Al-Quran yang memerintahkan Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan, yaitu dalam surat Al-Hijr ayat 94, fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Nah, anak-anakku, inilah pembahasan pendalaman materi pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Dan Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.